Ya, selamat datang di mata pelajaran Dasar Proses Pengolahan Hasil Pertanian atau yang biasa kita singkat dengan DPPHP. Ini merupakan materi yang termasuk dalam C1 dan diberikan pada kelas 10 jurusan APHP. Pada materi kali ini kita memiliki KD yaitu yang pertama memahami teknik konversi bahan dan yang kedua menunjukkan teknik konversi bahan. Ya, langsung saja kita masuk dalam materi kita. Yang pertama yaitu pengertian teknik konversi. Pernahkah kamu membuat jus buah? Sebelum dibuat jus, biasanya buah dipotong menjadi ukuran yang lebih kecil, ya kan? Perubahan ukuran buah bertujuan agar penanganan dan pengolahan selanjutnya menjadi lebih mudah. Tahapan selanjutnya dalam pembuatan jus buah adalah penambahan gula atau susu sehingga cita rasa dari jus menjadi lebih enak. Untuk memperoleh jus buah yang homogen, perlu dilakukan proses pencampuran. Dari semua kegiatan tersebut, Anda dapat memahami bahwa pemrosesan bahan pangan perlu dilakukan konversi atau perubahan bentuk. Perubahan ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan kualitas tampilan maupun organoleptiknya. Nah, sekarang apa itu teknik konversi? Secara singkat, teknik konversi adalah proses mengubah bentuk bahan ke bentuk lain sesuai dengan pengolahannya. Secara ringkas, teknik konversi ini terdiri atas yang pertama adalah pengecilan ukuran, yang kedua adalah pencampuran, yang ketiga emulsifikasi, dan yang keempat adalah ekstraksi. Ini akan kita pelajari pada materi kali ini. Oke, yang pertama yaitu pengecilan ukuran. Pengecilan ukuran dilakukan pada bahan hasil pertanian yang bersifat padat dan cair. Hal ini dilakukan untuk mengurangi ukurannya melalui beberapa teknik. Yang pertama, kita akan lihat pemotongan. Pemotongan bahan pangan berbeda-beda untuk setiap bahan pangan. Secara sederhana, teknik pemotongan bahan pangan yaitu ada yang disebut dengan teknik iris. Teknik mengiris digunakan untuk mendapatkan ketebalan yang diharapkan. Karakteristik bahan mempengaruhi bentuk dan cara pengirisannya. Teknik irisan diharapkan dapat mempermudah proses pengeringan pada produk, misalnya irisan umbi untuk membuat keripik. Teknik pengirisan juga dilakukan untuk mendapatkan kualitas produk yang lebih renyah atau yang biasa kita sebut dengan crunchy gitu ya. Dalam dunia kuliner juga dikenal beberapa teknik pengirisan dengan istilah yang disesuaikan dengan standar internasional. Standar ini bertujuan untuk mendapatkan hasil potongan yang lebih seragam dan terjaga konsistensinya, baik dari segi ukuran maupun teknik. Contoh teknik potongan tersebut antara lain teknik potongan bentuk dadu atau macedoine, teknik potongan bawang bombay yang diiris kotak-kotak tipis yang disebut dengan paisen. Nah, itu teknik iris. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan teknik mencincang. Teknik mencincang yaitu teknik mengubah ukuran yang besar menjadi ukuran lebih kecil dengan menggunakan pisau. Teknik ini biasa digunakan pada bawang seperti bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Oke, next. Ada teknik yang disebut dengan teknik potongan korek api. Hasil potongan berbentuk seperti batang korek api. Contohnya teknik pemotongan julienne dan jardiniere untuk pembuatan salad. Selanjutnya ada teknik potongan dadu. Teknik potongan dadu menghasilkan potongan bahan berbentuk kubus seperti kentang untuk membuat balado. Selanjutnya ada teknik memar atau keprek. Teknik ini dilakukan dengan cara memukul bahan hingga pipih tetapi tidak sampai pecah. Contohnya pada jahe, lengkuas, dan serai. Untuk mendapatkan aroma yang kuat, maka herba tersebut dimemarkan. Teknik ini dikenal juga dengan istilah dikeprek. Yang terakhir ada teknik pipil. Teknik pipil digunakan untuk mengambil butiran atau biji yang menempel pada bonggol. Contohnya pada
jagung. Ya, kita lanjutkan di sini ya tentang penggilingan atau peremukan. Apa itu penggilingan? Penggilingan atau peremukan adalah pengecilan ukuran dengan menggunakan gaya yang melebihi kekuatan bahan. Sifat partikel yang dihasilkan tergantung pada bahan yang digunakan dan cara penggunaan gayanya. Salah satu alat yang digunakan adalah penggiling tepung atau yang biasa kita sebut dengan disc mill. Tahukah kamu, pada zaman dahulu, orang membuat tepung dengan memakai lumpang dan alu. Jadi beras dimasukkan ke dalam lumpang, kemudian mereka tumbuk, setelah itu mereka ayak. Dihasilkanlah tepung. Seiring dengan perkembangan zaman, ditemukanlah alat yang dapat mengubah ukuran bentuk ini yang lebih cepat dan lebih efisien. Maka dipakailah mesin penggiling tepung. Nah, mesin ini dapat digunakan untuk menggiling bubuk kopi, cabai kering, tepung beras, tepung mokaf atau tepung ubi, tepung pisang, tepung sukun, dan tepung ubi Garut. Lembut kasarnya hasil tepung tergantung dari saringan yang digunakan. Semakin besar ukuran atau angka mes yang digunakan, maka semakin lembut atau kecil ukuran partikel tepung yang dihasilkan. Angka mes merupakan satuan ukuran yang menandakan banyaknya lubang tiap 1 inci suatu jaring atau kasa yang dapat dilalui oleh material berwujud padat. Oke, selanjutnya ya, kita akan masuk dalam materi pencampuran. Apa itu pencampuran? Pencampuran atau mixing adalah suatu proses menghimpun dan membaurkan bahan-bahan sehingga mendapatkan komposisi produk yang homogen. Dalam prosesnya diperlukan gaya mekanik untuk menggerakkan alat pencampur. Alat yang biasa kita gunakan antara lain ada high speed mixer. Alat ini digunakan untuk menghomogenkan cairan dengan viskositas rendah. Alat yang kedua ada pressure homogenizer. Alat ini digunakan untuk menghomogenkan cairan dengan viskositas tinggi menggunakan pompa bertekanan tinggi. Dan yang ketiga ada colloid mills. Alat ini digunakan untuk menghomogenkan cairan dengan viskositas rendah hingga tinggi menggunakan tenaga pemotongan yang tinggi. Nah, ini adalah salah satu contoh alat yang dapat digunakan untuk pencampuran. Kemudian, berdasarkan sifat fisik bahannya, pencampuran dibagi menjadi 2 secara umum, yaitu ada pencampuran kering dan pencampuran basah atau semi basah. Pencampuran kering biasanya digunakan pada produk tepung atau granula. Proses pencampuran bahan kering bertujuan membuat bentuk yang lebih homogen dari beberapa bahan kering. Contohnya, pada pembuatan kopi instan, serta pencampuran gula dan susu. Sedangkan pencampuran basah atau semi basah, pencampuran ini merupakan kombinasi dari beberapa bahan dasar dan bahan tambahan yang menyebar secara acak, membentuk suatu campuran rata. Bahan yang dicampur bisa berupa cair-cair, cair padat, ataupun cair gas. Proses pencampurannya dapat dilakukan dengan cara pengadukan, pendispersian, pengemulsian, dan pengadunan. Oke, itu secara. Nah, di sini saya berikan beberapa jenis mixer yang biasa kita pakai ya, baik di rumah maupun di sekolah tempat praktek kita. Yang pertama itu ada hand mixer. Spesifikasinya adalah ukurannya kecil, mudah digenggam ya. Memiliki 2 pengaduk yang dapat dibongkar pasang
mangkuknya terpisah, harganya terjangkau, energi listrik kecil, kecepatan rendah, sedang hingga tinggi. Biasanya hand mixer ini digunakan untuk produksi skala kecil atau rumahan. Yang kedua ada planetary mixer. Mesin mixer menyatu dengan mangkuk. Ukuran kecil sehingga lebih praktis dan mudah dibawa. Fungsi pengaduk ada hook untuk adonan lengket, flat beater untuk adonan keras, dan whisk untuk adonan cair. Biasanya alat ini digunakan untuk produksi skala kecil atau rumahan. Kemudian ada spiral mixer atau biasa juga disebut dengan dog mixer. Spesifikasinya pengaduk berbentuk spiral dan berputar dua arah. Ukuran besar dan berat. Kapasitasnya besar, mangkuknya ikut bergerak bersama shakernya. Biasanya alat ini digunakan untuk adonan yang kental dan padat. Tidak dapat dipindah-pindahkan dan kegunaannya ada di industri, toko roti atau bakery. Nah, kita punya alatnya ini. Nanti kita akan pelajarinya. Oke, selanjutnya kita akan belajar dengan emulsifikasi. Saya yakin kamu pernah makan bakso atau sosis, ya kan? Bakso dan sosis adalah makanan yang sering dikonsumsi oleh masyarakat kita karena rasanya memang enak dan diolah dengan banyak variasi. Makanan yang mempunyai kandungan protein yang tinggi ini merupakan salah satu bentuk penerapan dari produk emulsifikasi yang kompleks. Apa itu emulsifikasi? Emulsifikasi adalah proses pembentukan suatu campuran dari dua fase yang berbeda dengan diikat oleh emulsifier. Nah, apa itu emulsifier? Emulsifier memiliki dua bagian, yaitu bagian hidrofilik yang dapat mengikat air dan bagian hidrofobik yang dapat mengikat minyak. Emulsifier ada dua jenis, ada yang alami dan ada yang buatan. Apa contoh yang alami? Emulsifier alami misalnya telur, gelatin, tepung kanji, dan kedelai. Sedangkan emulsifier buatan berasal dari lemak yang direkayasa. Kita akan melihat contoh produknya. Contoh produk dari emulsifikasi antara lain adalah es krim, mentega, margarin, bakso, dan sosis. Pada produk bakso dan sosis, protein yang berasal dari daging yang kita gunakan berperan sebagai emulsifier. Jadi si protein ini yang akan mengikat gitu ya. Oleh sebab itu protein harus dijaga dari kerusakan dengan mengendalikan suhu agar tidak merusak proteinnya. Protein ini adalah zat yang tidak tahan dengan panas. Sehingga jika kita ingin menggiling daging, kita bisa tambahkan serpihan es batu agar suhu pada saat kita menggiling itu tidak terlalu drastis naiknya sehingga protein yang ada dalam daging itu tetap terjaga kualitasnya. Nah, itu dia. Kemudian ada mentega dan margarin. Mentega dan margarin ini merupakan dua produk yang berbeda. Walaupun dalam kehidupan sehari-hari kadang kita samakan seperti itu ya. Tapi sebenarnya mentega itu berasal dari lemak hewani. Jadi dari hewan. Sedangkan margarin berasal dari lemak nabati. Mentega dan margarin termasuk emulsi tipe water in oil. Jadi emulsifikasi ini ada dua tipe ya. Ada water in oil, kemudian ada oil in water. Kalau water in oil, air dalam minyak, contohnya mentega dan margarin. Kalau oil in water atau minyak dalam air, contohnya adalah produk susu. Emulsi merupakan zat yang dibuat dari dua bahan yang tidak dapat digabungkan. Misalnya saja air dan minyak.
Pengadukan yang cepat akan membagi minyak menjadi partikel yang lebih kecil sehingga tercampur dengan air. Jadi seperti dua hal yang tidak saling mencintai seperti itu ya, tapi dipaksa untuk bersatu. Nah, inilah dia emulsifikasi. Oke, kita masuk ke yang terakhir yaitu ekstraksi. Nah, kamu pasti sering melihat dan mendengar iklan salah satu produk perawatan kecantikan misalnya ya, yang mengandung ekstrak bengkuang. Iklan obat yang dibuat dari ekstrak kulit manggis, maupun iklan penambah nafsu makan yang mengandung ekstrak kunyit. Pernahkah kamu bertanya, bagaimana cara untuk mendapatkan ekstrak itu? Semua itu dapat kita peroleh dengan proses yang disebut dengan ekstraksi. Apa itu ekstraksi? Ekstraksi adalah pemisahan campuran yang terdapat dalam suatu bahan guna mendapatkan suatu komponen atau zat yang terpisah. Dalam proses ekstraksi ada dua macam yang akan kita peroleh. Yang pertama adalah ekstrak dan yang kedua adalah residu. Ekstrak adalah hasil dari proses ekstraksi, sedangkan residu adalah bagian yang tidak kita inginkan atau biasa kita sebut dengan ampasnya gitu ya. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saja pada saat kita membuat santan kelapa. Kelapa yang sudah diparut, kemudian kita tambahkan air, kemudian diperas. Ada ekstrak yaitu santannya dan residunya adalah ampas kelapanya. Nah, itu dia. Kemudian proses ekstraksi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Misalnya saja ada jenis alat penggiling, jenis alat penyaring, dan kekentalan bahan yang digunakan. Manfaat ekstraksi antara lain, yang pertama adalah mendapatkan aroma dari suatu bahan yang berwujud padat. Misalnya untuk mengambil aroma dari daun jeruk, sereh, jahe, lavender, minyak daun cengkeh. Ekstraksi juga dapat dilakukan untuk membuat minyak wangi. Nah, sekarang kan sudah banyak tuh minyak wangi yang beraroma lemon misalnya kan. Minyak wangi yang beraroma jeruk, atau coklat, atau kopi, cappuccino, dan sebagainya. Manfaat yang kedua yaitu mendapatkan saripati atau ekstrak dari suatu cairan. Ekstraksi ini disebut sebagai ekstraksi solvent. Proses ini membutuhkan alat khusus. Memisahkan senyawa kimia dari matrik padatan dalam cairan. Proses ini bisa dilakukan pada produksi minyak kelapa. Secara singkat, pada saat proses membuat minyak kelapa, langkah pertama yaitu daging kelapa diparut. Kemudian parutan kelapa ini dilarutkan dalam air atau ditambahkan air gitu ya, dengan perbandingan 3:1. Setelah itu diperas hingga kita mendapatkan santan kelapa. Santan ini kita endapkan hingga 5 jam. Kemudian santan yang sudah mengendap ini dimasak sampai terbentuk endapan dan minyak. Setelah itu kita bisa memisahkan antara minyak dengan endapannya. Minyaknya itulah yang disebut dengan minyak kelapa dan endapannya ini yang disebut dengan bungkil. Yang kita pakai adalah minyak kelapa. Artinya ekstraksi itu menghasilkan minyak kelapa. Residunya disebut dengan bungkil. Nah, itu tentang. Oke, sampai di sini materi pada bab 1. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Selamat belajar.